Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akfar 5B di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yakni tentang materi biostatistik. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni yang pertama ada Widya Kristiana Dewi dengan AKF 18036 dan Veronica Daro dengan AKF 18052 dan Farhan Trilaksono dengan AKF 18036 dan Maria Irmina Enu dengan AKF 18044. Materi yang akan kami bahas di sini yakni tentang uji prasyarat statistika inferensial. Adapun agenda pembahasannya yakni yang pertama membahas tentang definisi statistika inferensial dan yang kedua membahas tentang uji normalitas dan yang ketiga membahas tentang uji homogenitas. Definisi statistika inferensial. Menurut Abdul Rahman, statistika inferensial adalah pengambilan kesimpulan terhadap sekumpulan data yang berasal dari satu sampel. Tindakan penyimpulan dapat berupa perkiraan, pengambilan keputusan, dan juga forecasting. Tindakan penyimpulan menggambarkan berbagai prosedur yang secara tradisional dirujuk sebagai uji statistika atau statistical test. Statistika inferensial juga digunakan untuk menggambarkan karakteristik populasi dari data sampel. Berikut adalah jenis-jenis uji prasyarat statistika inferensial. Yang pertama yaitu ada uji normalitas. Menurut Supardi, uji normalitas ini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Uji normalitas termasuk dalam uji statistika parametrik yang mensyaratkan sebuah data harus berdistribusi normal. Uji normalitas ini dapat dilakukan dengan beberapa pengujian, antara lain yakni ada uji Lilliefors, uji Kolmogorov-Smirnov, dan juga uji Chi kuadrat. Dan yang kedua, yakni ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini, menurut Supardi, dilakukan dalam rangka menguji kesamaan varian setiap kelompok data. Persyaratan uji homogenitas ini diperlukan untuk melakukan analisis inferensial dalam uji komparasi. Uji ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik uji, yakni diantaranya uji F atau uji Fisher dan uji Bartlett. Macam-macam uji normalitas. Yang pertama, yakni ada uji normalitas menggunakan uji Lilliefors. Uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors ini dilakukan apabila data merupakan data tunggal atau data berfrekuensi tunggal, bukan dari data dengan frekuensi kelompok. Uji normalitas ini menggunakan Lilliefors atau L0 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan taraf signifikansi atau nilai alfa, yaitu misalkan jika alfa sama dengan 5% atau 0,05 dengan hipotesis yang akan diuji, yakni H0 sama dengan data berdistribusi normal melawan H1 sama dengan data tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian, jika L0 sama dengan L hitung lebih kecil dari L tabel, maka H0 diterima. Sedangkan jika L0 sama dengan L hitung lebih besar dari L tabel, maka H0 ditolak. Yang kedua, yakni dari data pengamatan Y1, Y2,
Y3 sampai dengan Yn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, Z3 sampai dengan Zn dengan menggunakan rumus Z1 sama dengan Y1 min Y bar dibagi dengan S. Dengan Y bar dan S masing-masing merupakan rata simpangan baku. Untuk setiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian dihitung peluangnya dengan menggunakan rumus FZ1 sama dengan P, Z lebih kecil dari Z1, di mana nilai Z adalah 0,05. Selanjutnya dihitung proporsi Z1, Z2, Z3 sampai dengan Zn yang lebih kecil atau sama dengan Z1. Jika proporsi ini dinyatakan oleh SZ1, maka SZ1 sama dengan banyaknya Z1, Z2, Z3 sampai dengan Zn, kemudian dibagi dengan N. Hitung selisih dari FZ1 dikurangi SZ1, kemudian tentukan harga mutlaknya. Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. Misalnya, harga tersebut L0 atau L hitung. Untuk menerima atau menolak hipotesis 0 atau H0 dilakukan dengan cara membandingkan L0 ini dengan nilai L kritis atau L tabel yang dapat dari tabel Lilliefors untuk taraf nyata atau signifikansi yang dipilih. Jika misalkan nilai alfanya sama dengan 0,05. Contoh soal uji Lilliefors yakni lakukan uji normalitas dari hasil pengamatan data suatu sampel pengujian kadar hemoglobin pada seorang pasien di klinik global Sarana Medica dengan nilai alfa diketahui sebanyak 0,05. Berikut adalah datanya: 2, 3, 4, 2, 4, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 5, 5, 9, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Sajikan data tersebut dalam tabel dan diurutkan lalu dihitung main dan simpangan baku seperti berikut. Diketahui dari tabel Y1 senilai 2, F1 senilai 2, F1 kali Y1 sebanyak 4, yakni dari Y1 sebanyak 2 dikali dengan F1 sebanyak 2, Y1 min Y bar pangkat 2 diketahui sama dengan 13,4, F1 Y1 min Y bar pangkat 2 sama dengan 26,9, di mana sigma F1 diketahui sebanyak 24, sigma F1 kali Y1 sama dengan 136, dan sigma F1 Y1 min Y bar pangkat 2 sama dengan 107,3. Sehingga didapat min sebanyak 5,7 dan simpangan baku sebanyak 2,2. Selanjutnya, konversi setiap nilai mentah Y1 menjadi nilai baku Z1 dan tentukan nilai L0 dengan langkah-langkah seperti tabel berikut, yakni Y1 diketahui 2, F1 diketahui 2, frekuensi kumulatif diketahui 2, Z1 diperoleh dari rumus yakni Y1 dikurangi Y bar per S, di mana Y1 sama dengan 2 dikurangi dengan Y bar sama dengan 5,7 dibagi dengan S sama dengan 2,2 dihasilkan min 1,7. Nilai Z tabel ini diperoleh dari tabel 0 sampai dengan Z, sehingga didapatkan nilai yakni 0,4554. FZ1 diperoleh dari rumus yakni FZ1 sama dengan P, Z dikurangi dengan Z tabel, di mana P bernilai 0,5 dikurangi dengan Z tabel yang sudah diketahui yakni 0,4554, maka didapatkan nilai 0,0446. Untuk mencari SZ1 dapat menggunakan rumus yakni jumlah data yang
kurang dari Z1 dibagi dengan jumlah data keseluruhan, di mana jumlah data yang kurang dari Z1 sebanyak 2 dibagi dengan data keseluruhan yakni sejumlah 24, maka didapatkan nilai 0,0833. Untuk mencari FZ1 min SZ1 yakni 0,0446 dikurangi dengan 0,0833, didapatkan hasil 0,0387. Dengan sigma F1 sebanyak 24. Berikut adalah contoh tabel Lilliefors. Dari hasil perhitungan dalam tabel tersebut, didapat nilai L0 sama dengan 0,1487, sedangkan dari tabel Lilliefors untuk alfa sama dengan 0,05 dan N sama dengan 24, didapat nilai L tabel sama dengan 0,173. Karena nilai L0 lebih kecil dari L tabel, maka H0 diterima dan disimpulkan data atau sampel tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya yakni uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Seperti halnya teknik uji Lilliefors, pengujian normalitas dengan teknik uji Kolmogorov-Smirnov ini dilakukan apabila data yang akan diuji merupakan data tunggal atau data frekuensi tunggal, bukan data dalam distribusi frekuensi kelompok. Langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov yakni yang pertama menentukan taraf signifikansi atau nilai alfa, yaitu misalkan pada alfa sama dengan 5% atau 0,05 dengan hipotesis yang akan diuji yaitu H0 sama dengan data berdistribusi normal melawan H1 data tidak berdistribusi normal, dengan kriteria pengujian yakni H0 ditolak jika A maksimal lebih besar dari di tabel dan H0 diterima jika A maksimal lebih kecil sama dengan di tabel. Lakukan langkah-langkah pengujian normalitas sebagai berikut. Yang pertama, susunlah data dari yang terkecil ke yang terbesar. Susunlah frekuensi nilai yang sama. Hitung nilai proporsi P1 sama dengan F1 per N dibagi N sama dengan banyaknya data. Hitung proporsi kumulatif atau KP. Transformasi nilai data mentah X ke dalam angka baku Z dengan formula atau rumus Z1 sama dengan X1 min X bar dibagi dengan S. Tentukan nilai Z tabel berdasarkan data angka baku Z. Hitung nilai A2 sama dengan KP min Z tabel atau harga mutlak nilai A2. Hitung nilai A1 sama dengan P dikurangi A2 atau harga mutlak nilai A1. Cari A1 maksimum sebagai A max. Lakukan pengujian hipotesis dengan cara membandingkan nilai A1 dengan di tabel atau nilai tabel Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria H0 ditolak jika A maksimal lebih besar dari di tabel dan H0 diterima jika A maksimal lebih kecil sama dengan di tabel. Berikut adalah contoh soal uji Kolmogorov-Smirnov. Lakukan uji normalitas dari hasil pengumpulan data suatu sampel seperti berikut dengan teknik Kolmogorov-Smirnov. Berikut adalah datanya: 9, 7, 4, 7, 4, 8, 8, 6, 5, 6. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung X bar dan S sehingga diperoleh hasil seperti berikut. Sigma X1 sama dengan 64 dan X bar sama dengan 6,4. Berikut adalah tabel penolong persiapan S atau simpangan baku. Dari data pertama diperoleh X1 sama dengan 4, X1 min X bar sama dengan min 2,4 dari X1 senilai 4 dikurangi dengan X bar sama dengan 6,4 diperoleh hasil min 2,4. X1 min X bar pangkat 2 diperoleh 5,76.
dan seterusnya, sehingga diperoleh jumlah sebanyak 26,40. S sama dengan 1,6. Setelah nilai X bar 1 dan S diketahui, selanjutnya dihitung masing-masing nilai ZI seperti berikut. Z1 sama dengan 4,64 dibagi dengan 1,64 sama dengan min 1,48. Z2 sama dengan 5,64 dibagi 1,62 sama dengan 0,86. Z3 sama dengan 6,64 dibagi 1,62 sama dengan min 0,25. Z4 sama dengan 7,64 dibagi 1,62 sama dengan min 0,37. Z5 sama dengan 8 dikurangi 6,4 dibagi 1,62 sama dengan min 0,99. Z6 sama dengan 9 dikurangi 6,4 dibagi 1,62 sama dengan 1,66. Selanjutnya menghitung nilai PI, KP atau proporsi kumulatif, menentukan Z tabel, menghitung nilai mutlak 2 dan mutlak 1 dengan tabel pertolongan sebagai berikut. Dari tabel diketahui data nomor 1 memiliki X1 sebanyak 4, F sebanyak 2, P sebanyak 0,2 diperoleh dari frekuensi dibagi dengan jumlah data, di mana frekuensi sama dengan 2 dibagi dengan jumlah data sama dengan 10, diperoleh nilai 0,2. KP atau proporsi kumulatif diperoleh nilai 0,2. Z1 diperoleh nilai min 1,48. Kemudian untuk mencari Z tabel dapat dilihat dari Z tak hingga tabel Z, yakni diperoleh nilai 0,0694. Kemudian mencari nilai mutlak 2 dengan menggunakan rumus, yaitu proporsi kumulatif dikurangi dengan Z tabel, di mana proporsi kumulatif senilai 0,2 dikurangi dengan Z tabel 0,0694 diperoleh hasil 0,1306. Kemudian mencari nilai mutlak 1 dengan rumus proporsi kumulatif dikurangi dengan mutlak 2, di mana proporsi kumulatif sama dengan 0,2 dikurangi dengan 0,1306 sama dengan 0,0694 dan seterusnya. Berikut adalah contoh tabel Kolmogorov-Smirnov. Dari tabel pertolongan perhitungan Kolmogorov-Smirnov di atas diperoleh nilai A max sama dengan 0,1443, sementara dari tabel Kolmogorov-Smirnov untuk alfa sama dengan 0,05 dan n sama dengan 10 diperoleh nilai D tabel sama dengan 0,410, sehingga nilai A max atau 0,1443 lebih kecil dari D tabel, maka H0 diterima dan disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 3. Uji C kuadrat. Uji normalitas dengan C kuadrat X pangkat 2 digunakan untuk menguji data dalam bentuk data kelompok dalam tabel distribusi frekuensi Supardi 2013. Berikut adalah langkah-langkah pengujian normalitas dengan uji C kuadrat. Yang pertama, diawali dengan menentukan taraf signifikansi dengan A sama dengan 0,05 untuk menguji hipotesis. H0 sama dengan data distribusi normal melawan H1 sama dengan data tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian, jika X pangkat 2 hitung lebih dari X tabel, tandanya diterima H0, dan jika X pangkat 2 hitung kurang, maka ditolak oleh H0. Kedua, lakukan langkah-langkah uji normalitas dengan C kuadrat X pangkat 2 sebagai berikut.
A. Membuat daftar distribusi frekuensi dari data yang berserakan ke dalam distribusi frekuensi data kelompok jika data belum disajikan dalam tabel distribusi frekuensi kelompok. Yang B. Mencari rata mean data kelompok. Yang C. Mencari simpangan baku data kelompok. Yang D. Tentukan batas nyata tepi kelas tiap interval kelas dan jadikan sebagai X1 sampai X1, X2, X3 sampai Xn. Kemudian lakukan konversi setiap nilai tepi kelas X1 menjadi nilai baku Z1, Z2 sampai Zn, di mana nilai baku Z1 ditentukan dengan rumus Z1 sama dengan X1 min X per S. Yang E, tentukan besar peluang setiap nilai Z berdasarkan tabel Z. Luas lengkungan di bawah kurva normal standar dari 0 ke Z dan disebut dengan FZ1 dengan ketentuan jika Z1 lebih dari 0 maka FZ1 sama dengan 0,05 min Z tabel, dan jika Z1 kurang dari 0 maka FZ1 sama dengan 0,05 plus Z tabel. Yang F, tentukan luas peluang normal L1 tiap kelas interval dengan cara mengurangi nilai F Z1 yang lebih besar di atas atau di bawahnya, yaitu L1 sama dengan F Z1 dikurangi F Z1 min 1. Yang G, tentukan F frekuensi ekspektasi dengan cara mengalihkan luas peluang normal kelas tiap interval L1 dengan number of case N atau nilai atau banyaknya sampel, yaitu Fe sama dengan L1 Xn. Yang H, masukkan frekuensi observasi faktual sebagai F0. Cari nilai yang I, cari nilai X pangkat 2 dengan rumus F0 dikurangi Fe tutup kurung pangkat 2 dibagi Fe. Yang C, tentukan nilai X pangkat 2, hitung mean X pangkat 2 sama dengan mean F0 dikurangi Fe pangkat 2 per Fe. Yang K, tentukan nilai X pangkat 2 tabel pada taraf signifikansi A dan derajat kebebasan DK sama dengan K-1 dengan K banyaknya kelas atau kelompok interval. Yang L, bandingkan X pangkat 2 hitung dengan X pangkat 2 hitung dengan X pangkat 2 tabel. Yang M, apabila X pangkat 2 hitung lebih dari X2 tabel maka data distribusi normal, dan jika X2 hitung kurang dari X2 tabel maka data tidak distribusi normal. Contoh soal uji Q kuadrat. Berikut adalah data hasil pengamatan tentang sebesarnya risiko kematian akibat hipertensi pada orang dewasa usia 30-79 tahun. Dilakukan uji Q kuadrat untuk mengetahui apakah data dalam tabel distribusi frekuensi berikut berasal dari populasi terdistribusi normal atau tidak. Ini tabel distribusi frekuensinya kayak interval 30-39 tahun frekuensinya 5. 40 sampai 49 tahun frekuensinya 10, 50 sampai 59 frekuensinya 20, 60 sampai 69 frekuensinya 25, 70 sampai 79 frekuensinya 15. Mean yaitu 75, itu hasilnya. Selanjutnya uji Q kuadrat. Langkah pertama, dihitung nilai mean dan simpan baku dari data tabel berikut. Jawab. Pertama, dari data tabel diketahui nilai mean X sama dengan mean F1 X1 per mean F1 sama dengan 59 min 2,2, dan di simpanan baku akar mean X1 min X pangkat
2 per N-1 sama dengan 11,5. Selanjutnya, tentukan nilai tepi kelas atas dan bawah setiap interval kelas, lalu kemudian konversial setiap nilai tepi kelas tersebut menjadi nilai baku dan seterusnya. Tentukan nilai FA min FE per FE seperti disajikan dalam tabel berikut. Ini tabel distribusinya frekuensi interval, yaitu yang tadi. Terus F1 nya 5, F1 nya ini yang tadi itu yang frekuensi 5, 10, 20 itu. Nah terus X1 nya ini nanti ditemukan. Terus nanti ini rumusnya F1 dikali X1 ini kali ini, hasilnya ini nanti terus ini. Nah yang ini terus ini, jadi F kali X1 min X pangkat 2. Dari hasil perhitungan dalam tabel tersebut didapat nilai X pangkat 2 hitung sama dengan 4,00, sedangkan dari tabel C kuadrat untuk A sama dengan 0,05 dan di K sama dengan 4 didapatkan nilai X pangkat 2 tabel sama dengan 9,49. Karena nilai X pangkat 2 hitung lebih besar dari X2 tabel, maka H0 diterima dan disimpulkan data atau sampel berdistribusi normal. Contoh tabel nilai kritis distribusi chi-square. Ini tabelnya. Yang selanjutnya yaitu ada uji homogenitas. Berikut adalah macam-macam dari uji homogenitas. Menurut Supriyadi 2013, pengujian homogenitas dengan uji F dapat dilakukan apabila data yang akan diuji ada dua kelompok data atau sampel. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan varian data terbesar dibagi varian data terkecil. Langkah-langkah melakukan pengujian homogenitas dengan uji F sebagai berikut. A. Tentukan tara signifikansi untuk menguji hipotesis. HO sama dengan A pangkat 21 sama dengan A pangkat 22 atau varian 1 dengan varian 2 atau homogen. H1 sama dengan A pangkat 2 sama dengan A pangkat 22, varian 1 tidak sama dengan varian 2 atau tidak homogen. Dengan kriteria pengujian, H terima jika F hitung lebih kecil F tabel, H tolak jika F tabel lebih besar F hitung. B. Menghitung varian kelompok data. Tentukan F hitung, yaitu F hitung sama dengan varian terbesar per varian terkecil. D. Tentukan nilai F tabel untuk tara signifikansi. DK1 sama dengan DK pembilang sama dengan NA kurang 1. Dalam hal ini, NA banyak data. NA sama dengan banyak data kelompok varian tersebar atau pembilang, dan NB banyak data kelompok terkecil atau penyebut. E. Lakukan pengujian dengan cara membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Contoh soal uji F atau Fisher. Contoh soalnya yaitu, pertama, lakukan pengujian homogenitas untuk mengetahui tingkat kepatuhan penggunaan obat antidiabetes terhadap pasien diabetes yang melakukan rawat jalan di A. Rumah Sakit Lawan, B. Rumah Sakit Lafayette dengan data sebagai berikut. Nilai kelompok A dan B. Kelompok A, resep 1 XA-nya 2, resep 2 XA-nya 3, resep 3 XA-nya 4, resep 4 XA-nya 5, resep 5 XA-nya 6, resep 6 XA-nya 7, resep 7 XA-nya 8, resep 8 XA-nya 9. Kelompok B, resep 1 XA-nya 3, resep 2 XA-nya 4, resep 3 XA-nya 2, resep 4 XA-nya 5, resep 5 XA-nya 3, resep 6 XA-nya 3, resep 7 XA-nya 4, resep 8 XA-nya 8, resep 9 XA-nya 6. Jawaban. Yang pertama, 1. Hitung mean atau rata varian kedua kelompok data. Tabel uji Fisher kelompok A dan B. Nomor 1 XA-nya 2, XI kurang X bar A pangkat 2 12,25.
Nomor 2, XA-nya 3, XI kurang X bar A pangkat 2 6,25. Nomor 3, XA-nya 4, XI kurang X bar A pangkat 2 2,25. Nomor 4, XA-nya 5, XI kurang X bar A pangkat 2 0,25. Nomor 5, XA-nya 6, XI kurang XA pangkat 2 0,25. Nomor 6, XA-nya 7, XI kurang X bar A pangkat 2 2,25. Nomor 7, XA-nya 8, XI kurang X bar A pangkat 2 6,28. Nomor 8, XA-nya 9, XI kurang X bar A pangkat 2 12,25. Sigma sama dengan 42,00. Rumah sakit B. Nomor 1, XA-nya 3, XI kurang X bar B pangkat 2 1,49. Nomor 2, XA-nya 4, XI kurang XB pangkat 2 0,05. Nomor 3, XA-nya 2, XI kurang X bar B pangkat 2 4,9. Nomor 4, XA-nya 5, XI kurang X bar B pangkat 2 0,60. Nomor 5, XA-nya 3, XI kurang X bar B pangkat 2 1,49. Nomor 6, XA-nya 3, XI kurang XB pangkat 2 1,49. Nomor 7, XA-nya 4, XI kurang X bar B pangkat 2 0,05. Nomor 8, XA-nya 8, XI kurang XB pangkat 2 14,27. Nomor 9, XA-nya 6, XI kurang X bar B pangkat 2 3,16. Sigma sama dengan XA-nya 38, XI kurang X bar B pangkat 2 sama dengan 27,56. Dari data di atas, untuk kelompok A didapatkan rata atau min kelompok A sama dengan X bar A sama dengan sigma XA sama dengan 5,5 dan varian data kelompok A S pangkat 2 sama dengan sigma XA XI kurang XA pangkat 2 per NA kurang 1 sama dengan 60. Rata atau min kelompok B sama dengan X bar B sama dengan sigma XB NB per NB sama dengan 4,2. Varian data kelompok B sama dengan S pangkat 2B sama dengan sigma XI kurang X bar B pangkat 2 per NB kurang 1 sama dengan 3,4. 2. Menghitung FO, nilai FO atau F hitung. F hitung sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Varian terbesarnya itu 60,0 dan varian terkecil sama dengan 3,4. Varian 60,0 per 3,4 sama dengan 765. Menentukan F tabel. Dengan DB pembilan sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7 untuk varian terbesar dan DB penyebut 9 kurang 1 sama dengan 8 untuk varian terkecil serta taraf signifikansi atau alfa sama dengan 0,05, maka diperoleh F tabel sama dengan 3,50. 4. Bandingkan F hitung sama dengan 1,765 lebih kecil F tabel sama dengan 3,50, maka H diterima dan disimpulkan kedua kelompok data memiliki varian sama atau homogen. Yang berikut contoh tabel uji Fisher. Selanjutnya uji Bartlett. Menurut Supardi 2013, pengujian homogenitas dengan uji Bartlett dapat digunakan apabila data yang akan diuji dari dua kelompok data atau sampel. Pengujian homogenitas dengan uji Bartlett dilakukan dengan langkah-langkah berikut. A. Sajikan data semua kelompok sampel, misalnya seperti pada tabel format data uji Bartlett. B. Menghitung rata-rata dan varian serta derajat kebebasan setiap kelompok data yang akan diuji homogenitasnya. C. Sajikan derajat kebebasan dan varian tiap kelompok dalam tabel pertolongan berikut, serta sekaligus hitung nilai logaritma dari setiap varian dari tiap kelompok varian sampel. D. Hitung varian gabung dari semua kelompok sampel dengan rumus S pangkat 2 sama dengan
sigma dalam kurung NI dikurang 1 dikali SI di pangkat 2 dibagi sigma dalam kurung N1 dikurang 1. Hitung harga logaritma varian gabung dan harga satuan Bartlett dengan rumus B sama dengan log S pangkat 2 dikali sigma dalam kurung N1 kurang 1 sama dengan log S pangkat 2 dikurang sigma derajat kebebasan. Hitung nilai C kuadrat tabel X pangkat 2 hitung dengan rumus X pangkat 2 hitung sama dengan in 10 dikali B dikurang sigma derajat kebebasan dikali log S1 di pangkat 2. Tentukan harga C kuadrat tabel X pangkat 2 tabel pada taraf nyata, misalnya alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan sama dengan K kurang 1, yaitu X pangkat 2 tabel sama dengan X pangkat 2 dalam kurung 1 dikurang alfa dikali K kurang 1. Dalam hal ini kebanyakan kelompok sampel. Menguji hipotesis homogenitas data dengan cara membandingkan nilai X pangkat 2 hitung dengan nilai X pangkat 2 tabel. Selanjutnya, kriteria pengujian tabel. Terima HO jika X pangkat 2 hitung lebih besar X pangkat 2 dalam kurung 1 dikurang alfa dikali K kurang 1 atau X pangkat 2 hitung lebih besar X pangkat 2 tabel. Tolak HO jika X pangkat 2 hitung lebih kecil X pangkat 2 dalam kurung 1 dikurang alfa dikali K kurang 1 atau X pangkat 2 hitung lebih kecil X pangkat 2 tabel. Kedua hipotesis yang diuji adalah HO sama dengan sigma 1 di pangkat 2 sama dengan sigma 2 di pangkat 2 sama dengan sigma N di pangkat 2 apabila semua populasi mempunyai varian sama atau homogen. H1 sama dengan bukan HO apabila ada populasi yang mempunyai varian berbeda atau tidak homogen. Berikut contoh soal uji Bartlett. Hasil penetapan kadar flavonoid pada buah blueberry dari 3 kelompok sampel yang diambil dari daerah A. Lumajang, B. Dampit, C. Belimbing adalah sebagai berikut. Apakah ketiga data kelompok sampel tersebut homogen? Data Lumajang 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Data Dampit 3, 4, 5, 6, 7. Data Belimbing 4, 4, 5, 6, dan seterusnya. Contoh tabel uji Bartlett. Kedua, membuat tabel penolong. Kelompok sampel A, derajat kebebasan 7, SI di pangkat 2 1,98, log SI di pangkat 2 0,2966, derajat kebebasan log SI pangkat 2 2,0762, derajat kebebasan dikali SI pangkat 2 13,86. Sigma derajat kebebasan 20, derajat kebebasan log SI di pangkat 2 3,9928, derajat kebebasan dikali SI di pangkat 2 32,63. 3. Menghitung varian gabungan. S pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung N kurang 1 dikali SI di pangkat 2 dibagi sigma dalam kurung N kurang 1 sama dengan 1,63. Log S pangkat 2 sama dengan 0,21. 4. Menghitung nilai B. B sama dengan sigma derajat kebebasan log S pangkat 2 sama dengan 4,20. 5. Menghitung nilai C kuadrat. X pangkat 2 sama dengan in 10 dikali B dikurang sigma derajat kebebasan log SI di pangkat 2 sama dengan 0,477. 6. Menghitung nilai C kuadrat tabel dengan A alfa sama dengan 0,5% dan derajat kebebasan sama dengan 2 yaitu 5,99. 7. Membandingkan X pangkat 2 hitung dengan X pangkat 2 tabel. Jika X pangkat 2 hitung lebih kecil X pangkat 2 tabel, maka HO-nya diterima.
Dapat disimpulkan bahwa ketiga kelompok data di atas memiliki varian yang sama atau homogen. Berikut daftar rujukannya. Abdurrahman 2014, Statistika dan Kemometrika Dasar dalam Analis Farmasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Supardi 2013, Aplikasi Statistika dalam Penelitian, Jakarta Selatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah dalam pengetikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.